Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Lili Parlina, SPDI, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK UIN SCC dengan nomor peserta PPG 4850930344073 dan nomor induk mahasiswa 248112073. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan materi puasa di bulan Ramadan pada kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ikhlas, Pancawangi, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lencang depan, gerak. Mundur. Terus, tegak, gerak. Cewek dulu diperiksa kerapihan. Kuku. Masuk. Masuk. Lihat. Nyal kuku, nak. Sudah. Siap. Sok, ayo, nak. Iya kancingnya, bikin enggak? Siap? Ini kancing, bikin. Ke belakang. Siap? Bagus. Tapi. Bu, lagi celana Bu. Ini kancing mana? Kancingnya pakai. Ini Ram, masukin ini. Masuk. Iya, bajunya beres sendiri. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kita bisa bertemu lagi dengan ibu dan juga anak-anakku yang baik-baik. Dika Febriana, Dina Renjani, Feris Rabani, Ilham Purnama, M. Alif Ihsan, M. Raditya Arkan, Muhammad Fauzan, M. Khalil Gibran Ramdhani, M. Sinhaj Romdoni, Kindi Idatus Salam, Randy Ramdhani, Reza Aditya, Rista Aulia,
Sipa Al-Hijriyah. Tina Aulia. Kemana? Ke Lampung. Mau apa ke Lampung? Ke saudaranya. Wapa Indriani. Dan pada penjelasan hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang puasa. Kalian tahu puasa? Kemarin kita sudah berpuasa. Kemarin yang puasanya full di bulan Ramadan tuh. Coba Ibu mau bertanya dari kelompoknya Ilham Purnama. Apa itu puasa, Ilham? Menahan. Jadi kalau orang berpuasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kelompok 2 tidak boleh marah, tidak boleh makan kelompok yang 3. Kelompok 4 puasa ada arti lain enggak? Tahu enggak artinya puasa? Tidak boleh? Tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan hawa nafsu. Penjelasan yang tempo hari yang kemarin ya, kita menjelaskan tentang zakat, kita sudah melaksanakannya pada tanggal 25 Ramadan kemarin ya. Sekarang kita akan membahas tentang puasa di bulan Ramadan. Nah, Ibu akan munculkan di depan materi tentang puasa. Pasti kalian sudah tidak asing lagi karena puasa kita sudah menjalankannya baru 1 bulan ini ya. Puasa bulan Ramadan. Nah, ini puasa. Alhamdulillah Ibu yang membuatnya nih ya. Lanjut. Nah, ini tentang memahami pengertian macam-macam syarat puasa. Nah, ini ada gambar sedang buka bersama. Ada lagi yang nunggu. Lagi yang nunggu mau buka ya, mau berbuka. Ada lagi itu yang sedang sholat berjamaah. Ah, ini tentang sebentar. Nah, coba ini pengertian tentang puasa. Nah, di situ kan ada pertanyaan yang nomor pertama. Apa yang dimaksud dengan puasa? Kalian bisa melihat jawabannya di sini. Silahkan. Yang nomor 1. Dilihat lagi lembar kerjanya yang Ibu berikan. Silahkan. Ketua kelompok mengkoordinir teman-temannya untuk mengisi LKPD yang Ibu berikan. Nomor 1 dilihat semuanya. Nomor 1 silahkan. Yang nomor 1 apa yang dimaksud dengan puasa? Ya silahkan, hanya 1 orang saja tapi bisa dirumuskan dengan teman-teman yang lain. Oke, kita lihat dulu tentang puasa. Puasa secara bahasa adalah menahan. Sedangkan secara istilah adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan selama 1 hari penuh. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat-syarat tertentu. Orang puasa itu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, seperti tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, itu salah satunya. Dari terbit fajar berarti dari, kalau kita sebelum imsak ya, sebelum imsak sampai maghrib. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian di sini ada macam-macam puasa. Yang pertama seperti yang kemarin kita kemarin kita laksanakan, puasa bulan Ramadan. Itu termasuk puasa wajib dilaksanakan
wajib dilaksanakan selama sebulan penuh. Cung, kemarin yang puasanya penuh, yang masih ada yang bocor-bocor nggak? Oh tidak, berarti alhamdulillah kita dapat melaksanakan yang nomor pertama puasa wajib. Yang kedua puasa sunnah, puasa Senin Kamis. Biasanya siapa yang biasa melaksanakan puasa hari Senin Kamis di sini? Coba. Kenapa Cina Ibu harus puasa Senin Kamis? Puasa Senin Kamis biasanya dilaksanakan oleh Rasulullah. Kalau anak-anak yang masih belajar, ya nanti saja kalau sudah kuat bisa melaksanakan, maka boleh melaksanakan puasa sunnah, jangan dipaksakan. Yang ketiga puasa makruh, puasa yang dilakukan sepanjang masa. Tidak boleh makruh itu karena kalau dilaksanakan terus-menerus takutnya kalian tidak kuat berpuasa. 4. Puasa haram, puasa pada hari raya dan hari tasyrik. Kalau puasa pada hari raya, lebaran itu masih puasa, kalian jadi tidak berlebaran, kalian terus berpuasa. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum dilanjut? Sampai sini ada yang nggak ngerti? Tahu ada yang nggak ngerti gitu? Apa Dinar? Coba angkat tangan. Dinar, Ibu, saya kemarin puasa, cuma puasanya bolong-bolong. Gak apa-apa, karena masih anak kecil dan baru belajar. Kan kelas 3 itu masih umurnya masih kecil ya. Jadi boleh dalam tahap belajar, tidak boleh dipaksakan. Sudah, tidak ada lagi. Lanjut, materi selanjutnya. Nah ini syarat dan rukun puasa. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajibnya Islam, semuanya insya Allah Islam. Berakal, balik, kuat berpuasa. Berakal berarti tidak gila, atau kalau sekarang bahasa gaulnya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Kita semua berakal ya, cuma untuk kelas ini masih anak-anak, jadi belum terlalu diwajibkan, masih tahap belajar. Balik, kuat berpuasa, harus kuat. Kalau sakit tidak diwajibkan, tapi kalau sudah balik wajib mengganti puasanya di hari yang lain. Tuh, syarat sah puasa ada Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dalam waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Coba sampai sini dulu. Masih ada lagi nggak yang bertanya? Sampai sini cukup dimengerti atau masih belum paham? Masih lanjutkan dengan yang lain. Rukun puasa, ada niat puasa pada malam hari. Biasanya kalau sahur jam berapa? Sahur jam 4 boleh, jam 3 boleh, jam 2 udah kemalaman, jam 2 nanti lapar lagi, boleh jam 2 boleh, jam 3 boleh. Arkan suka puasa juga? Suka, alhamdulillah. Gak boleh jam 7 mah, kan sudah melewati waktunya. Itu mah waktunya puasa, kan setelah imsak sampai maghrib itu waktunya berpuasa. Nomor 2, meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ya kayak seperti tadi ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh marah-marah kalau sedang berpuasa. Karena kalau marah-marah nanti dapat membatalkan puasa. Yang lain? Nah, ini dalil puasa. Ini rada burem ya, tapi insya Allah kebaca lah.
Coba ada yang bisa membaca ini? Coba kelompok ini saja dulu. Satu kelompok nih baca nih yang ini. Tatakun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini tentang berpuasa. Nah, sekarang manfaat berpuasa. Ada nggak manfaatnya berpuasa? Ada. Yang pertama, sebagai bentuk rasa syukur terima kasih kepada Allah. Kita bersyukur, alhamdulillah, dapat makanan, alhamdulillah. Ya kan? Coba di luar negeri di sana susah, apalagi sekarang di Palestina nyari makanan aja susah. Dalam keadaan berperang, kita di sini dimudahkan oleh Allah, kita makan, alhamdulillah, tidak disulitkan. Yang kedua, dapat melatih kesabaran jiwa dan pengabdian diri kepada Allah. Lebih sabar dalam puasa, lebih bersabar. Terus kemudian sarana latihan kedisiplinan kerja keras, kejujuran dan percaya diri, alhamdulillah. Menumbuhkan jiwa kepedulian sosial kepada sesama. Biasanya kalau berpuasa lebih sering banyak yang bersedekah ya. Ya kan? Banyak makanan, mamah membuat makanan sore dikasih ke tetangga. Nih, berikan ke ibu ini, kasihan nanti nggak punya takjil, ya kan? Di masjid-masjid disediakan takjil untuk diberikan kepada orang yang lewat-lewat, ya kan? Di tempat-tempat yang ramai itu biasanya banyak yang memberikan sedekah lewat makanan-makanan untuk kita makan. Jadi bersedekahnya itu lebih banyak di bulan Ramadan untuk mendapatkan pahala. Kemudian menjalin silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Cung yang suka taraweh di masjid, bukan di rumah. Di masjid. Yang ngacung, yang suka, yang tidak, gak usah ngacung. Nah, taraweh di masjid itu sebenarnya secara tidak langsung dapat menjalin silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Kita bertemu dengan sesama teman kita, sholat taraweh bersama, sholat witir bersama, tadarusan bersama, ya kan? Jadi lebih akrab. Jadi lebih akrab. Nah, itu salah satunya. Dapat menjaga kesehatan jiwa raga sebagai sarana pendidikan. Ibu masih bertanya lagi nih, ada nggak kelompok yang kira-kira paham nih Ibu maksudnya manfaat puasa apa? Coba yang kira-kira mau ada tambahan dari kalian. Ah Bu, menurut saya manfaat puasa itu lebih ke ini. Siapa tahu ada dari teman-teman yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Coba manfaat puasa Bu, saya mah tambah langsing katanya kalau puasa itu. Boleh di-share. Coba ada nggak? Ah, saya mah Bu jadi tambah gendut. Manfaat berpuasa itu karena banyak makan di saat sahur dan buka. Nggak ada? Nggak ada? Sudah mengerti? Insya Allah paham? Lanjut yang selanjutnya. Oh ya, kita sudah ini dulu ya. Kita tepuk-tepuk lagi. Daripada kita pusing-pusing dan galau-galau, untuk kedepannya kita tepuk-tepuk lagi. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Ya tuh gambarnya, kalian masih konsentrasi nggak? Ini udah kedip-kedip nih. Nah, Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 4 kelompok untuk dapat
menjawab nanti akan ada pertanyaan yang Ibu berikan di lembaran ini ya. Ibu akan menuliskan kelompok kalian siapa saja di depan ya. Ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1. Ini ketuanya Ilham Purnama. Nanti kalau Ibu suruh presentasi ke depan, nanti kan Ibu kasih kertas ya, LKPD-nya nanti dikasih. Nanti ada penjelasan di depan, kalian merumuskan masalah dengan anggota kelompok kalian, lalu nanti diisi. Setelah diisi, Ibu akan mengabsen kelompok kalian masing-masing untuk ke depan, presentasi dan dibacakan isinya sesuai dengan perumusan masalah yang kalian nanti rumuskan ya. Yang pertama ketuanya Ilham Purnama, kemudian anggotanya ada Dika. Terus ada Abang Sinhaj. Kemudian ada Alif. Ini kelompok pertama, ketuanya Ini ada kelompok kedua, ketuanya Dinar. Ini ketuanya, ini ketua. Anggotanya ada Rista. Terus Sipa. Terus Kindai. Kelompok ketiga, anggotanya hanya ada 3 orang. Karena yang satu tadi kemana tadi? Ibu belum absen ya? Ke Lampung. Tina ke Lampung ya. Berarti ketuanya Gibran, kemudian Arkan, kemudian Bapak. Kelompok yang keempat. Di sini yang dijadikan ketua ada Randy. Kemudian ada Fauzan. Kemudian ada Peris. Satu lagi Reza. Jadi yang bertanggung jawab nanti ketuanya ini ya, Ilham, Dinar, Gibran, dan Randy. Materinya tentang puasa. Nah, setelah ini Ibu sudah menyampaikan tentang beberapa pengertian puasa, syarat puasa, rukun puasa, dan hal yang membatalkan tentang puasa. Sekarang kita fokus ke kertas yang Ibu berikan, LKPD. Silakan. Silakan, Ibu akan mengulang kembali dari atas. Kalian boleh membacanya lagi, lalu menulis isinya di kertas lembar jawaban. Nanti setelah diisi, berkelompok ke depan untuk mempresentasikan apa yang kalian isi di LKPD yang Ibu berikan. Oke, siap? Silakan, lembar jawabannya ditulis namanya dulu. Nama yang 4 orang itu ya, ketuanya, jangan lupa. Coba dari sini dulu, silakan. Di sini yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan puasa, silakan tulis. Coba ditulis aja, ditulis di ini ya, karena di jawaban siswa. Nah, nomor 1 apa? Coba. Enggak lah. Secara itu kalian aja. Ini kan secara Ibu di sini. Bahasa kalian sendiri, coba diartikan sendiri. Boleh? So, boleh. Silakan. Silakan. Ada di kelompok ini Paujan, bisa Paujan, ada. Paujan. Boleh. Di sudah beres belum? Kalau sudah, Ibu akan memanggil per kelompok ke depan. Yang pertama kelompok 1, silahkan ke depan semuanya. Ketuanya di bawah, anggotanya semuanya. Dengan hasil yang tadi dipresentasikan. Ayo, silakan ke depan. Dijar, silakan, dijar. Balik itu. Oh, siap. Sok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan dari materi biasa. Jawaban kami. Puasa adalah satu menyerang haus dan lapar. Dua rukun puasa adalah ada memakai niat dan menahan diri dari yang membatalkan puasa. Sudah ada satu serta puasa. Niat sebelum pada pikiran dari berakal sama dan akidah tinggalkan dalam empat makan minum lima akan membuka puasa sahur. Tepuk tangan. Nah, karena kelompok 1 sudah bisa menjawab pertanyaan dan bisa merumuskan masalah tentang puasa, Ibu akan memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Coba. Hadiahnya Ibu akan memberikan alat tulis. Silakan ke sini. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang berlanjut ke kelompok 2. Silakan ke depan. Silakan belajar ke depan. Silakan. Sok, baca yang keras. Ulah gancang tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Terima kasih untuk karena sudah menjawab pertanyaan yang tadi diberikan dan tugasnya untuk merumuskan masalah tentang puasa dengan teman-teman berjalan dengan lancar. Ibu akan memberikan hadiah untuk anak-anakku yang cantik ini. Silakan. Mangga. 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 Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Mangga ke depan. Silakan. Ya, teman-temannya jangan berisik teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jawabannya kelompok 3, tepuk tangan. Karena kelompok Gibran sudah bisa menjawab semua pertanyaan, Ibu akan memberikan hadiah. Silakan. Hadiahnya. Mangga. Mangga. Tepuk tangan untuk kelompok 3, semangat. Kelompok terakhir, kelompok Fauzan, silakan ke depan, mangga. Sok, teman-temannya dibawa ke sini, teman-temannya. Silakan, mangga. Sok, silakan. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 4 tepuk tangan dulu. Kelompok 4. Karena sudah menjawab semua pertanyaan, Ibu akan beri hadiah ke anak-anakku yang ganteng-ganteng ini. Ya, silakan. Kak Ono. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke. Sebelum kita ke tahap selanjutnya, kita bersemangat dulu. Ayo, duduk. Oke. Selanjutnya, tadi kan Ibu sudah memberikan tugas per kelompok. Sekarang Ibu akan memberikan tugas per siswa untuk meneliti masalah puasa. Silakan kalian isi. Oke anak-anak, apakah sudah selesai yang baru saja Ibu berikan? Silakan kumpulkan ke Ibu masing-masing. Silakan. Oke, ini sudah Ibu periksa satu-satu ya. Kita panggil dulu. Ilham Purnama, Sinhaj, nilainya ada di sana ya. Alif, Dika, Dinar. Tepuk semangat. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman ke depan ya. Yang pertama puasa. Ada yang menjawab tidak makan, tidak minum, betul. Ada yang menjawab jangan marah, boleh. Yang sebenarnya puasa itu menahan makan, minum, dan menahan dari hawa nafsu. Yang kedua rukun puasa tadi niat dan apa? Ya, niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian syarat sah puasa tadi apa saja? Syarat sah puasa tadi? Hah? Ya, apa saja? Coba. Yang pertama tadi Islam. Kemudian mumayyiz dan seterusnya. Balik. Apa saja yang membatalkan puasa tadi diantaranya? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Oke, heula.